Kami dari kelompok 2, kali ini kami akan membahas tentang materi akad murabaha mata kuliah hukum perbankan dan perbankan saja. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang pengertian akad murabaha. Secara etimologis, istilah murabaha berasal dari bahasa Arab yaitu rib, yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Hal tersebut disebutkan oleh Syarif Muslim dalam buku Akuntansi Keuangan Syariah. Teori dan praktik menyebutkan bahwa pembiayaan murabaha ini berdasarkan pada prinsip jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan beserta keuntungan yang telah disepakati bersama. Murabaha adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Nah, porsi pembiayaan dengan akad murabaha ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Pembiayaan akad murabaha adalah dijalankan dengan basis ribum atau laba melalui jual beli secara cicil maupun. Pada dasarnya, murabaha adalah sebuah proses transaksi jual beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara dalam perbankan syariah, akad murabaha adalah jenis kontrak yang dapat diartikan dan sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Adapun syarat akad murabaha yaitu yang pertama, keinginan bertransaksi dilakukan dengan kebauan sendiri bank dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas riba. Nah, yang selanjutnya, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Contohnya, apabila pembelian dilakukan dengan utang. Nah, yang selanjutnya, bank kemudian menjual barang tersebut ke nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga nilai plus keuntungan. Dalam kaitan ini, bank harus itu memberitahu secara jujur harga pokok barang ke nasabah beserta biaya tambahan yang diperlukan. Misalnya, ongkos angkut buat barang. Selanjutnya, nasabah harus membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan ataupun kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Nah, jika bank menghendaki mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Yang selanjutnya adanya ijab dan kabul. Landasan hukum murabaah. Landasan hukum pada transaksi murabaah berasal dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya itu kegunaan akad murabaah. Berikut beberapa manfaat dan kegunaan dari menggunakan transaksi murabaah. Pertama, sebagai pemenuh modal usaha kerja, investasi maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, dan lain-lain. Kedua itu untuk pembiayaan kebutuhan produktif seperti mesin produksi, alat-alat perkantoran, dan lain-lain. Ketiga itu cara dan proses pembayaran serta jangka waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang selanjutnya itu kelebihan menggunakan akad murabaah. Pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad murabaah atau musyarakah yang keuntungan tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah. Kedua itu margin atau keuntungan murabaah bersifat tetap. Apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka tidak boleh diubah. Ketiga yaitu transaksi murabaah apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut. Baik itu mengalami untung maupun rugi, transaksi utang piutang ini wajib disesuaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jenis-jenis akad murabaha. Yang pertama ada akad murabaha dengan pesanan.
Pada akad murabaha ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat mengikat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan. Serta jika barang yang telah dibeli nilainya berkurang sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja tanggungan atau beban penjual. Sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Lalu yang kedua, akad murabaha tanpa pesanan. Sesuai dengan nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabaha ini jenis termasuk bersifat tidak mengikat. Penyebab akad murabaha lebih banyak digunakan daripada akad lainnya di bank syariah. Dalam pola jual beli menggunakan 3 akad, yakni murabaha, salam, dan akad istisna. Ketiganya memiliki perbedaan yang signifikan, yaitu akad murabaha adalah akad jual beli barang pada harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus memberitahukan biaya perolehan barang kepada pembeli. Akad ini memiliki 2 cara, yakni pembayaran dengan pesanan dan tanpa pesanan. Lalu akad salam. Akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Artinya, dalam akad ini hanya ada 2 pihak. Dalam akad salam ini, harga dan detail dari barang pesanan harus telah disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Lalu, akad istisna adalah akad jual beli 2 pihak, penjual dan pembeli, di mana pembeli memesan barang dengan kriteria objek secara jelas. Dalam akad istisna, pembayaran dalam transaksi istisna ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan pembayaran di muka langsung sesuai nominal yang telah ditentukan secara keseluruhan, pembayaran secara berangsur selama proses pembuatan, dan pembayaran telah barang jadi. Perbedaan antara ketiga akad tersebut adalah: yang pertama, barang atau objek akad murabaha diserahkan di awal, sedangkan dalam akad salam dan istisna, barang diserahkan ke pembeli di akhir. Yang kedua, pembayaran dalam akad murabaha dan istisna bisa dilakukan secara berangsur, tetapi jika akad salam pembayaran dilakukan di awal atau dibuka secara penuh. Yang ketiga, kegunaan dalam akad dalam terkhusus untuk produk pertanian, sedangkan akad istisna untuk produk manufaktur, yaitu konstruksi, gendung, mesin, dan lain-lain. Dan untuk akad murabaha, kegunaannya lebih luas daripada 2 akad tersebut. Contohnya, pembiayaan modal kerja, pembelian suatu barang, pembiayaan untuk membangun rumah, dan lain-lain. Alasan akad murabaha banyak digunakan. Yang pertama, keunggulan akad murabaha, pembiayaan investasi berjangka pendek dan tingkat risiko yang lebih kecil. Yang kedua, transaksi yang transparan dikarenakan skema akad yang mewajibkan penjual memberitahu kepada pembeli. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan 2 pihak saling diuntungkan. Yang keempat, keuntungan bisa dinegosiasi dan angsuran bisa berdasarkan kesepakatan 2 pihak. Dan yang terakhir, selain digunakan konsumtif, akad murabaha bisa dilakukan dengan kegiatan yang produktif. Kesimpulan, akad murabaha dalam Islam Muhammad Iqbal, murabaha pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Sementara, akad murabaha dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, sekian hasil video presentasi kami. Jika ada kesalahan kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Dadah. Terima kasih.